Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat para pendengar suara Wahda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tentu saja tidak bosan-bosannya kita kembali mengulangi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur yang kita harapkan dapat menjadi salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berkenan untuk memperbaharui kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita semua, di mana kita semua sepakat untuk menyadari bahwa ada begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita tidak sanggup lagi untuk menghitung dan menjumlah seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang telah kita rasakan sampai saat ini. Karena itu kita tidak punya pilihan lain selain terus berusaha keras untuk bersyukur dan bersyukur, terus untuk bermujahadah, terus untuk memaksa diri kita, membiasakan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kita sadari kenikmatannya, tetapi lebih banyak yang tidak kita sadari kenikmatannya. Karena itu, ikhwan dan akhwat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagai seorang hamba yang sadar diri, maka sudah seharusnya kita mengulang-ulangi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk menempuh jalan yang memang seharusnya kita tempuh untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kebahagiaan hakiki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menempuh jalan yang memang seharusnya kita tempuh untuk meraih al-jannah, meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menempuh jalan yang kelak di akhirat akan mengantarkan kita semua untuk menyaksikan dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita telah mendapatkan itu semua. Ketika kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah menempuh jalan yang seharusnya, yang semestinya kita tempuh untuk mendapatkan semua karunia, semua kenikmatan abadi yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Dan jalan itu
tidak lain adalah jalan ilmu. Jalan yang akan mengantarkan kita untuk meraih semua kenikmatan yang luar biasa itu, kenikmatan yang abadi itu, tidak lain adalah jalan ilmu. Talabul ilm, jalan yang membuat kita dari waktu ke waktu lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih mengenal ad-dinul islami atau dinul Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, lalu kemudian disampaikan secara sempurna, secara lengkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Karena itu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan dan kebahagiaan hidup kita di atas muka bumi ini tidak akan pernah sempurna sampai kita berada pada satu titik di mana kita merasakan kenikmatan menempuh jalan ilmu ini. Sampai kita berada pada satu kondisi dan keadaan di mana kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika kita hadir, ketika kita duduk, ketika kita ikut serta mendengarkan penjelasan para ustadz-ustadz kita di dalam halaqah ilmu, di dalam majelis ilmu. Dan kita semua mengetahui dengan baik betapa banyaknya pujian Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pujian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mengorbankan seluruh yang ia miliki termasuk dirinya untuk menempuh jalan ilmu ini. Di dalam ayat yang sangat terkenal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara semua hamba-hambanya itu adalah para ulama. Mereka yang memiliki ilmu, sebab para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dan menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah itu hanya dimiliki oleh para ulama? Sebabnya adalah karena a'rafun nasi billah, manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Dan semakin kenal seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin takut pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan rasa takut kita kepada makhluk. Rasa takut kita kepada Allah, rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengantarkan kita dan mendorong kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dari waktu ke waktu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari waktu ke waktu itu pula kita semakin selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa ilmu syar'i, ilmu yang benar, ilmu yang sahih
akan mengantarkan kita kepada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan ilmu ini kita akan selalu menelaah dan mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu diajak untuk merenungkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dan kita akan selalu diajak untuk meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Dan melalui jalan ilmu ini kita akan selalu diajak untuk menyelami, merenungkan dan mentafakuri asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan dan mentafakuri nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan yang maha tinggi. Di mana semakin kita merenungkan sifat-sifat nama-nama yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terhunjam kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan ketika itu terjadi, maka semakin rindu pula kita untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanya para ulama. Hanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan dengan semestinya. Karena itu pula maka ilmu adalah merupakan salah satu sebab utama untuk meraih dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan salah satu sebab utama kita mendapatkan al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, baik di dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Karena itu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita bersyukur kepada Allah ketika kita telah mendapatkan karunia menempuh jalan ilmu ini. Karena seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika, bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menempuh satu perjalanan di mana dia yaltamisu fihi ilman, dia berusaha untuk mencari tahu, dia berusaha untuk mencari ilmu syar'i yang benar, ilmu yang membuat dia, seperti yang saya katakan tadi, dari waktu ke waktu semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulnya, dan semakin mengenal agama yang hak ini. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ia miliki itu untuk meraih dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca sejarah hidup para as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, kita akan melihat dan menemukan semangat dan motivasi yang sangat tinggi, semangat dan motivasi yang sangat luar biasa untuk menuntut ilmu. Ketika kita membuka lembar demi lembar
sejarah kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in dan para atba' tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah, kita akan melihat sekumpulan manusia-manusia yang memiliki semangat yang luar biasa untuk mempelajari dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan menemukan sebuah generasi yang seakan-akan tidak peduli lagi harus mengorbankan apa saja demi menempuh jalan ilmu, demi menempuh jalan talabul ilm. Sebagaimana yang dikisahkan misalnya salah seorang ulama salaf, Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, disebutkan bahwa dia pernah menempuh satu perjalanan selama satu bulan hanya untuk mencari tahu dan mendengarkan satu hadis yang belum pernah dia dengarkan sebelumnya atau belum pernah dia riwayatkan sebelumnya. Dan yang lebih senior daripada Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali sudah sering kita dengarkan kisahnya, sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana pada suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Balagani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun." Telah sampai kepadaku kabar tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan satu hadis, sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam asma'hu minhu, namun saya belum pernah mendengarkannya dari beliau. Qala, lalu Jabir bin Abdullah mengatakan, fabta'tu ba'iran, maka aku pun segera membeli seekor hewan tunggangan. Fashaddadtu alaihi rahli, lalu segera saja aku menempuh perjalananku. Fasirtu ilaihi syahran hatta ataitu Syam, lalu aku melakukan perjalanan untuk menemui sahabat itu selama 1 bulan lamanya. Hatta ataitu Syam, hingga akhirnya aku tiba di kota Syam. Fa idza huwa Abdullah ibnu Unais al-Ansari, ternyata sahabat itu, sahabat yang dituju oleh Jabir bin Abdullah itu rupanya adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Unais al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, fa arsaltu ilaihi anna Jabiran 'alal bab. Lalu kemudian aku mengirim atau mengutus seorang utusan membawa pesan kepada Abdullah ibnu Unais al-Ansari ini untuk menyampaikan kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah sekarang ini sedang ada di depan pintu rumahnya. Lalu kemudian utusan itu menyampaikan pesan tersebut kepada sahabat Abdullah. Lalu setelah itu dia kembali lagi menemui Jabir bin Abdullah untuk memastikan bahwa benar yang datang itu adalah Jabir bin Abdullah dan bukan Jabir yang lainnya. Maka kemudian setelah menjadi jelas bagi Abdullah ibnu Unais al-Ansari bahwa yang datang itu adalah Jabir bin Abdullah, lalu kemudian ia segera keluar, fa kharaja ilayya,
kata Jabir bin Abdullah mengisahkan kisah ini, fa kharaja ilayya, lalu Abdullah bin Unais al-Ansari keluar menemuiku, fa'tanaqani, lalu dia memelukku, wa'tanaqtuhu, dan aku pun memeluknya. Lalu setelah itu Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, haditsun balagani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mazalim. Ada sebuah hadis yang sampai kepadaku kabar bahwa engkau pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mazalim, tentang al-mazalim. Lam asma'hu, dan itu belum pernah saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir, kata Jabir bin Abdullah kepada Abdullah bin Unais, fa khasyitu, aku khawatir, an amuta, aku khawatir kalau aku meninggal dunia, aw tamuta, atau sebaliknya engkau yang meninggal dunia, qabla an asma'ahu, sebelum aku sempat mendengarkan hadis itu. Maka subhanallah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang berbahagia, kita melihat bagaimana semangat dan motivasi yang luar biasa dari seorang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang rela menempuh perjalanan 1 bulan lamanya dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendengarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didengarkan oleh sahabat lain, namun dia belum pernah mendengarkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, fa khasyitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Saya khawatir kalau saya meninggal dunia, atau engkau yang duluan meninggal dunia, qabla an asma'ahu, padahal saya belum mendengarkan hadis tersebut. Maka kalau kita renungkan, spirit apa yang, atau motivasi apa yang mendorong seorang sahabat seperti Jabir bin Abdullah ini sedemikian bersemangat untuk mendengarkan satu hadis yang boleh jadi kita yang hidup di zaman sekarang ini, jangankan satu hadis, ya 1000 hadis, 100.000 hadis, 1 juta hadis, dengan mudahnya dapat kita baca, dengan mudahnya dapat kita telaah, ya. Tetapi kita tidak memiliki semangat dan motivasi sebesar yang dimiliki oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Kenapa dia termotivasi untuk seperti itu? Ya. Barangkali untuk menjelaskan motivasi sahabat Jabir bin Abdullah ini, kita patut mendengarkan ungkapan salah seorang ulama lain yang pernah mengatakan setelah dia menghabiskan usianya sedemikian lama untuk menuntut ilmu, setelah ia melewati berbagai perjalanan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, dia mengatakan, boleh jadi kalimat yang nanti menjadi sebab aku diselamatkan di akhirat sampai saat ini, sampai detik ini belum aku temukan. Boleh jadi kita telah mempelajari begitu banyak ilmu, kita telah mendengarkan begitu banyak tausiah, kita telah hadir dalam berbagai majelis ilmu, tetapi kalimat yang menjadi sebab kita diselamatkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sampai detik ini belum kita temukan. Nah, barangkali itulah yang menafsirkan atau menjelaskan mengapa seorang sahabat seperti Jabir bin Abdullah sedemikian termotivasi dan sedemikian semangat untuk
menempuh perjalanan panjang, perjalanan jauh, demi atau hanya untuk mendengarkan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini semua menjelaskan kepada kita. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa keinginan untuk selamat di akhirat, keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, keinginan untuk merasakan surga Firdaus, dan keinginan untuk tidak pernah merasakan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk bersanding bersama dengan para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqun. Keinginan-keinginan dan cita-cita seperti inilah yang sesungguhnya menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi para ulama kita untuk melewati hari-hari kehidupan mereka dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri berbagai halaqah-halaqah ilmu, menempuh perjalanan panjang, perjalanan jauh untuk bertemu dengan para ulama, dengan para ulama Rabbani. Inilah motivasi yang membuat mereka seperti itu. Motivasi dan cita-cita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, motivasi untuk terselamatkan dari siksa neraka yang menakutkan, motivasi untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah. Karena itu sangat indah ungkapan yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, di mana beliau pernah mengatakan, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal-iltihaq bi'alamil malaikah wa sahbihi al-mala'ul a'la lakafa bihi syarafan wa fadla. Beliau mengatakan, seandainya di dalam ilmu itu tidak ada manfaat, tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan yang kita peroleh selain daripada al-qurbu min rabbil alamin, selain daripada kedekatan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iltihaqu bi alamil malaikah, dan masuk ke dalam atau ikut serta dalam kehidupan alam malaikat, lakafa bihi syarafan, maka cukuplah itu sebagai sebuah kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutun bihi masyrutun bihusulihi, kata beliau. Ya, seandainya keutamaan ilmu ini tidak ada selain bahwa ilmu ini akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa kita menuntut ilmu. Ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bagaimana pula kalau ternyata keutamaan menuntut ilmu itu lebih dari sekedar itu? Bagaimana pula kalau izzud dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat itu manutun bihi, bergantung pada ilmu yang kita miliki, masyrutun bihusulihi,
Ya. Kemuliaan dunia dan akhirat itu syaratnya adalah kita memiliki ilmu, husulihi, kita mempunyai ilmu, kita meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itulah syarat, ya, syarat utama untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam halaqah kita, ya, mulai malam hari ini insyaallah, dan mudah-mudahan bisa berlanjut pada halaqah atau majelis-majelis yang akan datang, kita akan bersama-sama mengingatkan, kita akan bersama-sama mengkaji beberapa hal yang harus kita miliki, yang harus kita perhatikan sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu, di mana sudah menjadi sunnah para as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, bahwa setiap orang yang sudah menyatakan diri untuk menjadi seorang penuntut ilmu, setiap orang yang sudah mencanangkan dirinya untuk melewati jalan ilmu ini, maka sebelum itu semua dia harus memahami, dia harus mendalami dengan baik apa saja yang harus dimiliki, apa saja adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dalam perjalanannya mencari ilmu, dalam perjalanannya menuntut ilmu syar'i, dalam perjalanannya meraih dan mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan uraian-uraian kita, mudah-mudahan majelis-majelis kita ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memiliki gambaran yang utuh tentang apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Itulah mungkin sekedar pengantar dari saya untuk halaqah atau pertemuan kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang, dan kita berdoa sekali lagi mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan kita ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.